ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang sengaja saya mengambil topik ya untuk bagian yang pertama kemarin ya mengenai masalah yang ada hubungannya dengan keluarga Imran ya, kemudian juga istrinya Imran ya, yaitu Ibu Hannah atau Siti Hannah ya, kemudian sedikit juga nyinggung ya saudaranya Siti Hannah ya, Isyasa itu kalau di dalam hadis namanya itu adalah sebagai istri daripada Nabi Zakaria. Itu yang kemarin ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin menelusuri ya setelah Siti Hannah itu melahirkan ya seorang gadis yang suci, yang sebenarnya beliau itu adalah orang yang sudah bernadar karena juga lama tidak mempunyai anak. Lalu Allah menganugerahkan, ya nadarnya itu menginginkan agar supaya anak yang nanti lahir dari kandunganku ini akan saya persembahkan untuk Baitul Maqdis. Ya, yang memang menginginkan agar putra ini atau putra-putri ini adalah putra yang diinginkan. Yaitu adalah anak laki-laki yang memang menjadi takmir masjid. Gitu. Akan tetapi ternyata lahirnya itu perempuan, Bapak Ibu. Ya, seorang wanita yang solihah, Masya Allah. Ya, mari ini kita telusuri gadis yang suci ini, yang selalu menjaga kehormatannya, kemudian dia adalah termasuk gadis yang tekun beribadah, karena Allah rupanya telah menganugerahkan takdirnya, yang mengasuh adalah seorang nabi dan rasul, Masya Allah. Oleh karena itu ditempatkan pada posisi yang terhormat, ya, ada di mihrab, ada di Masjidil Aqsa itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ternyata memang orang yang sebaik ini itu masih juga ya ada tuduhan-tuduhan yang sangat keji ya. Tetapi begitu memang Bapak Ibu ya, dituduh bahwa dia berzina dengan seorang laki-laki yang namanya Yusuf An-Najjar yang di situ juga ikut menjadi takmir masjid ya, ada di Masjidil Aqsa itu. Akan tetapi Bapak Ibu betapa terkejutnya ya, ada anak yang masih bayi ya, putra yang masih kecil bayi yang namanya Isa inilah, lalu kemudian dialah ya anak yang bisa membuktikan kesucian ibunya ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini para ahli sejarah dan ulama tafsir menceritakan sebelum lahirnya Nabi Isa ini ada muncul kejadian dan peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh ibunya, ya, yaitu Maryam, ya, binti Ali Imran. Di antara peristiwa itu adalah ketika Maryam mengasingkan diri, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki ya dengan penyerupaan yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu ini Pak Jiandi, saya ingin membacakan ayatnya Pak. Tiru panjenengan buka ini dulu, kita awali dengan surah Maryam, surah yang ke-19 mulai ayat yang ke-16. Ini saya bacakan Pak Ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Mohon sewu Pak Jandi, mungkin bisa diterjemah Pak Ji. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari
keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu 17 juga Ustaz ya. Oke, lanjut Pak Ji, masih ada satu lagi. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya, terima kasih Pak Ji. Itu ya, nanti silakan Bapak Ibu, mungkin bisa dipersani, itu bisa dilihat. Surah Maryam mulai ayat yang ke-16 itu. Bapak Ibu, ya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ayat ini menjelaskan ketika Maryam menjauhkan diri dari keluarganya untuk lebih berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan, ya, ulama tafsir ini, bahwa beliau itu bertahanus. Itu maksudnya ikhtilat, ya, nyepi, gitu, menjauhi dari keramaian. Ketika beliau itu sedang dalam keadaan haid. Jadi ulama tafsir begitu. Begitu juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, ya. Ia mengatakan bahwa Maryam mengasingkan diri dari keluarganya dan menjauhkan diri dari keramaian manusia itu karena ia pada waktu itu sedang dalam keadaan haid, katanya. Dan kembali ke Baitul Maqdis ketika telah suci kembali. Begitu menurut informasi para ulama tafsir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya ingin melanjutkan penjelasan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ya, di dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan bahwa tempat sebelah timur, itu kan menuju ke timur, ya, itu sengaja dipilih sebagai isyarat cahaya ilahi, kata beliau. Karena timur itu merupakan tempat terbitnya matahari. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya dalam rupa seorang laki-laki yang sempurna. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi malaikat Jibril itu sepanjang sejarah, gitu ya. Itu kalau menjelma menjadi manusia, itu menjadi manusia yang berjenis kelamin laki-laki, Bapak Ibu. Jadi belum ditemukan kalau malaikat Jibril itu menjelma menjadi jenis kelamin perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi oleh karena itu, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang, lalu orangnya itu kok jenis kelamin laki-laki, itu kemungkinannya itu malaikat. Tetapi kalau jenis kelaminnya perempuan, itu ulama yang menjelaskan, itu cenderung kebanyakan ulama itu nafsiri penjelmaan itu bukan malaikat, tapi jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata ruhana, itu ulama-ulama tafsir adalah roh kami. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Itu sebagaimana juga malaikat Jibril itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu. Tuh ya, tuh kalau saya dulu itu mencari ada di surah yang ke-26, Pak Ji, itu ada data, surat 26 itu surat Asy-Syu'ara, ayat yang ke-192. Monggo bisa dipersani sebentar. Surat yang ke-26, ayat 192. Nah, ini coba ingin saya bacakan sedikit. Jadi maksudnya, malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad itu dalam bentuk aslinya juga malaikat Jibril ini juga menjelma menjadi seorang laki-laki yang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin
bilisanin arabiyyin mubin. Enggak, Pak Ji, itu bisa diterjemah, Pak Ji. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus sedikit saya sisipkan ya. Jadi Al-Quran itu memang dokumen aslinya itu ada di Lauhil Mahfuz. Sebelum Al-Quran itu turun, ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tuh. Kemudian mungkin ada orang menyanggah, ya, apakah kitabmu Quran itu masih benar-benar asli? Jangan-jangan malaikat Jibril itu memalsu dengan kata-kata yang bukan berasal dari Allah. Maka bisa dijawab bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Nah, ngerti nggih? Kalau disebut di dalam Al-Quran itu ada ayat, Pak Ji, ini coba saya bacakan aja, ya. Itu di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, ngerti nggih? Itu ada ayat yang memberitahukan bahwa malaikat Jibril itu adalah makhluknya Allah yang diutus, dan malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Maka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngeten. Jadi yang dimaksud, kenapa malaikat Jibril itu menjelma menjadi laki-laki yang sempurna? Itu maksudnya adalah agar Maryam itu ya benar-benar bisa beradaptasi, Bapak Ibu. Kalau seandainya misalnya umpamanya itu dalam bentuk aslinya, maka Maryam mungkin akan ketakutan dan akan lari. Nah, oleh karena itu bentuknya ini itu menjadi bentuk manusia itu biar Maryam itu bisa beradaptasi. Sehingga gadis suci ini merasa mudah untuk menerima maksud pembicaraan Jibril itu. Walaupun demikian Bapak Ibu, Maryam masih juga merasa khawatir dengan perlakuan laki-laki itu. Sehingga ia berkata pada orang laki-laki tersebut, yaitu malaikat Jibril tadi, itu keadaan ini juga diceritakan Allah, Bapak Ibu, di dalam surat Maryam ayat yang ke-18. Monggo Pak Ji. Ini saya ingin Bapak bacakan. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Monggo Pak Ji, itu bisa diterjemah Pak Ji. Surat pinten wae Ustaz? Surat Maryam ayat 18 Pak Ji. Surat pinten Maryam niku? Surat 19 Pak Ji. Oh iya. Ayat 18 tinggi. Ayat 18. Oke. Sampun Pak Ji, sampun berkata, sungguh aku berlindung pada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat ini ya, itu memberitahukan kepada kita betapa walaupun ada di tempat yang sepi, sunyi itu, ketika Maryam ini melihat seorang laki-laki yang ganteng tadi Bapak Ibu, itu masih ada kekhawatiran. Ya, Maryam ini. Itu kekhawatiran ini menunjukkan kepada kita betapa wanita suci ini sangat ya khawatir dan takut kepada Allah, serta begitu hati-hatinya dalam menjaga kehormatan dan kesucian dirinya itu. Masya Allah. Walaupun ada tempat sunyi dan sepi ini, sehingga Maryam berlindung kepada Yang Maha Pengasih. Di sini ada kata-kata, inni a'udzu birrahman. Ya, aku berlindung kepada Yang Maha Pengasih agar kiranya Allah menjaga, melindungi diriku
sehingga terhindar dari perbuatan keji dari seorang laki-laki yang belum dikenal tadi. Wah, ini menunjukkan betapa Maryam itu luar biasa, sangat hati-hatinya. Ngerti Bapak Ibu ya? Karena itu berjumpa dengan seorang laki-laki yang belum dikenal itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat ya Maryam yang ketakutan tersebut, lalu malaikat Jibril itu menenangkan hati dan pikiran gadis suci ini dengan mengatakan bahwa ia bukan seorang laki-laki yang buruk perangai yang akan menodainya, melainkan utusan yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang laki-laki yang suci. Masya Allah. Hal ini diceritakan Allah juga, Bapak Ibu. Monggo Pak Ji Andi, surat 19 Pak Ji, Maryam. Nah, sekarang yang saya bacakan ayat yang ke-19. Qala in ana rasulu rabbik. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Monggo Pak Ji. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini butuh juga kita teliti ya. Pada ayat ini, pada potongan kalimat li ahabalaki hulaman zakiya. Di sini ada kata-kata untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Menurut tafsir Al-Maroghi, di dalam tafsirnya itu penyandaran pemberian. Jadi maksudnya untuk memberimu seorang anak laki-laki itu kepada pribadi Jibril, itu menurut tafsir ini. Itu kan di sini ada kata-kata untuk memberimu seorang laki-laki yang suci, seorang anak laki-laki yang suci. Di sini menurut tafsir Al-Maroghi, ya, bahwa penyandaran untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci kepada pribadi Jibril, itu karena pemberian tersebut datang melalui tangannya. Jadi melalui tangannya Jibril. Yaitu ia yang meniupkan roh itu ke dalam rahimnya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga diperkuat Bapak Ibu di dalam surat Al-Imran. Ini Pak Ji, surat Al-Imran Pak Ji. Ayat yang ke-45. Monggo, saya bacakan. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maria, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan di sini. Jadi ayat ini semakin memperjelas dan menguatkan keyakinan Maryam bahwa ia akan mengandung seorang putra yang diciptakan dengan kalimatnya. Dan Jibril juga memberitahukan bahwa anak yang akan dikandung nanti ada dalam rahim Maryam ini, itu telah dipersiapkan namanya oleh Allah. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, jadi nama Isa itu datang dari Allah. Ya, jadi bukan datang dari Maryam, tapi datang dari Allah dengan sebutan Al-Masih, Isa putra Maryam. Menurut ulama tafsir,
Tidak ada nabi dan rasul yang namanya itu disandarkan dengan nama ibunya. Ini satu-satunya nabi dan rasul, nggih, yang jumlahnya sangat banyak itu hanya satu, Bapak Ibu, yang disandarkan ke ibunya ini, yaitu Isa alaihis salam. Masya Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, betapa terkejutnya Maryam setelah mendengar apa yang disampaikan Jibril kepadanya, yaitu dia akan melahirkan seorang putra yang suci, sedang ia belum menikah dan tidak pernah seorang laki-laki pun yang menyentuhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini pun juga diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah. Panjangan buka Pak Ji, surat 19 Pak Ji, surat Maryam, ayat yang ke-20 dan ke-21. Monggo, ini saya bacakan. Qalat anna yakunu li walam yamsasni bashar walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Monggo Pak Ji. Ia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuh, dan aku bukan seorang pezina. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih, jadi betapa terkejutnya Maryam, Bapak Ibu, ya, karena dia mengakui bahwa dirinya itu belum punya suami. Dan masih belum sedikit pun rupanya seorang laki-laki yang menyentuh itu. Dan aku ini bukan pezina. Begitu. Setelah itu Maryam mempertanyakan nasibnya yang aneh itu kepada Jibril. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak? Padahal aku belum mempunyai suami. Dan aku pun juga seorang perempuan pezina. Bukan seorang perempuan pezina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Niki, mari kita persani. Surat Maryam lagi, Pak Jiandi, ayat yang ke-21, Pak. Saya lanjut. Qala kadzalika qala rabbuka linaj'alahu ayah wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Wa kana amran maqdiya. Enggak, Pak Ji? Ia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngaten nggih? Jadi memang demikianlah yang telah diputuskan oleh Allah. Nih, nggih, qadarullah itu kepada Maryam. Walaupun ia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, masih perawan, dan bukan karena pula ia seorang perempuan lacur, tetapi yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam suatu ayat yang sering kita baca, Bapak Ibu. Ada di dalam surat Yasin. Itu ya, ada dalam surat Yasin itu surat 36, Pak Ji. Monggo Pak Ji, itu bisa dipersani. Surat 36, saya bacakan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat pinten wau. Pak Ji? Ayat pinten. Surat 36, ayat yang ke-82, Pak Ji. Surat Yasin, Pak Ji. Nggih, monggo. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Iya, baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus ngeten nggih. Niki panjenengan kedah pirsa.
Kalau ada hak prerogatif Allah. Allah yang punya wilayah, Allah yang punya wewenang. Jadi itu kalau Gusti Allah sudah ngomong kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Iya. Kan ngoten Bapak Ibu nggih? Lah itu panjenengan kan mesti ngomong gini. Loh, Pak, kula karepe dhewe Gusti Allah ini. Loh iya, memang Gusti Allah itu kan ya, zat yang maha kuasa. Jadi itu kehendaknya dia dan apa saja. Ngoten nggih? Kita sebagai orang yang beriman, saya ulang, kita sebagai orang yang beriman, apa saja yang terjadi pada kita, ya, bahwa penciptaan langit dan bumi seluruhnya ini, itu adalah baik menurut Allah. Saya ulang, manusia saja Bapak Ibu, yang rupanya pola pikirnya ini, ya, tidak nutuk. Sehingga seakan apa saja yang menimpa kita itu jelek menurut Allah. Tidak ada sebutir atom pun kecilnya ketentuan Tuhan atau yang telah diciptakan Allah itu jelek menurut Allah. Jadi panjenengan kedah husnudzon terhadap Allah. Karena apa saja yang terjadi pada diri kita itu, walaupun nuwun sewu menyakitkan hati, ya, tapi panjenengan kedah sami'na wa atokna. Panjenengan respon, panjenengan dengar, dan panjenengan kedah pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Bapak Ibu. Cuma ini mungkin masih berat bagi kita. Kadang-kadang apa yang terjadi pada diri kita itu kan tidak kita sukai. Sehingga kita itu sambat gitu. Wah, Gusti Allah itu gak adil. Ada orang itu loro, gak waras-waras. Padahal dia tekun sholatnya, tapi loro. Ada lagi ibu nggak pernah sholat, gitu. Tapi sugih duwe wakeh, anake wakeh. Ngoten nggih. Panjenengan kan ngomong lho, iya Pak, gak tau sembahyang yang ngono aku lho bendina sembahyang bathukku sampai ireng ini Pak. Oh, tapi dadi wong kere ket noleh biyen. Ngoten. Tangga sebelah gak tau sembahyang sugih. Ngoten nggih. Itu kan menurut pola pikir panjenengan. Tapi kalau Gusti Allah itu kalau sudah menentukan segala sesuatu, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun Maryam itu mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa melalui proses biologis, ya, menjadi suatu tanda yang sangat nyata tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Sehingga ini benar-benar menjadi bukti dan petunjuk bagi umat manusia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, panjenengan, ini saya ulang, panjenengan kedah punya keyakinan, harus punya keyakinan bahwa apa saja yang terjadi sak lumaing bumi, sak kurping langit ini, itu semuanya baik menurut pandangan Allah. Mari panjenengan kedah menjadi orang yang husnudzon, ya, punya keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi oleh karena itu atas izinnya, rupanya Maryam mengandung Bapak Ibu. Ya, panjenengan Pak Jandi, ini saya bacakan Pak Ji, surat 19 Maryam ayat 22 Pak Ji. Monggo. Fahamalathu tabadat bihi makanan qasiya. Monggo Pak Ji. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Iya, sampun, nggih. Setelah Maryam merasakan dirinya itu berbadan dua, jadi pada saat itu Bapak Ibu prosesnya itu cepat, ngeten. Jadi ngeten. Ketika malaikat Jibril itu mengatakan demikian, itu serta-merta langsung kemudian mengandung Bapak Ibu. Ngoten nggih. Jadi kalau kita kan boten prosesnya produk suwe. Nah, tapi ini langsung serta-merta langsung mengandung. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, Maryam ini rupanya
rasa sempit dadanya karena kebingungan. Ia tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya kepada banyak orang. Maryam merasa yakin bahwa di kalangan kaumnya tidak akan mempercayai pengakuannya bila ia menceritakan keadaan dirinya kepada mereka. Hanya Maryam menceritakan rahasia dirinya itu kepada saudara perempuan ibunya saja, Bapak Ibu, yang menjadi istri Nabi Zakaria itu. Gitu ya. Jadi ngeten Bapak Ibu, saudara Siti Hanah ibunya itu ada dinikah oleh Nabi Zakaria. Itu nggih? Ya. Itu kalau disebut di dalam hadis itu namanya Iyasa, gitu ya. Itu saudara kandungnya. Dan ketika Maryam ini sudah berbadan dua itu, karena dia merasa rupanya, wah ini gak karu-karuan ini. Mesti banyak orang akan menuduh dirinya. Tetapi Bapak Ibu, dia hanya menceritakan ini berdua dengan saudara ibunya itu. Jadi bibiknya, tantenya itu. Padahal memang tantenya itu rupanya juga sudah lama nggak punya anak itu Nabi Zakaria itu. Tetapi ya Allah menganugerahkan saudara ibunya itu atau istrinya Nabi Zakaria itu mengandung Bapak Ibu. Lalu Maryam masuk ke dalam rumah saudara perempuan ibunya itu. Ya. Saudara perempuannya itu bangkit menyambutnya dengan lemah lembut dan ramah. Lalu memeluknya dan berkata, "Hai Maryam, tidakkah engkau merasakan bahwa saya sedang hamil?" Nih, jadi bebeknya ngomong gitu. Tantenya itu. Maryam menjawab, "Apakah engkau tidak merasakan pula bahwa diriku sedang juga mengandung?" Kemudian Maryam menceritakan kepada saudara perempuannya itu tentang kejadian yang dialaminya tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi keluarga Zakaria ini adalah keluarga yang beriman dan bertakwa, Bapak Ibu. Sangat percaya, itu terhadap kebenaran dan kejujuran Maryam. Terhadap apa saja yang ia sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dikisahkan ya dalam tafsir Ibnu Katsir, istri Zakaria apabila berhadapan dengan Maryam, itu merasakan bahwa kandungan yang ada dalam perutnya itu bersujud kepada kandungan yang ada di dalam perut Maryam ini. Ini saya baca ada di tafsir Ibnu Katsir. Jadi bahwa kandungannya yang ada di dalam perut itu bersujud kepada kandungan yang ada di dalam perutnya Maryam. yakni mengagungkan dan berendah diri kepada anak yang dikandung oleh Maryam itu. Masya Allah. Karena sesungguhnya bersujud itu menurut syariat mereka itu merupakan hal yang diperbolehkan saat itu. Ya, sebagian Nabi Yakub itu juga, sebagaimana Nabi Yakub juga Bapak Ibu, dan keluarganya telah juga bersujud kepada Yusuf. Pada saat Yusuf itu ditemukan pada waktu ada di Mesir yang jadi pejabat itu. Sama dengan itu Bapak Ibu. Oke. Tetapi menurut pendapat yang masyhur dari jumhur mayoritas ulama, ngeten Bapak Ibu, Maryam itu hamil 9 bulan seperti wanita pada umumnya. Setelah kelihatan tanda-tanda kehamilan pada diri Maryam, sedangkan di dalam masjid tempat ia berada, itu terdapat seorang laki-laki soleh dari kalangan kerabatnya, yang juga ikut berkhidmat mengurusi Masjidil Aqsa. Ia dikenal dengan nama Yusuf An-Najjar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika Yusuf An-Najjar maksudnya, melihat perut Maryam itu semakin membesar, ia tidak mempercayai keadaan tersebut. Karena sepanjang pengetahuannya, Maryam adalah wanita yang bersih, suci, lagi rajin beribadah, dan kuat agamanya. Tetapi kejadian yang dialami oleh Maryam itu selalu menghantui pikirannya, tanpa dapat ia menyahkan. Akhirnya dengan memberanikan diri Bapak Ibu Yusuf ini, ia bertanya kepada Maryam dengan bahasa sindiran. "Hai Maryam, sesungguhnya aku tidak bertanya kepadamu tentang suatu perkara. Tetapi janganlah engkau menyimpulkan hal yang tidak baik terhadap diriku." Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu. Lalu Maryam berkata, "Apakah yang hendak engkau tanyakan itu?" Yusuf An-Najjar berkata, "Apakah ada pohon tanpa biji?" Ini pertanyaannya. "Dan apakah ada tanaman tanpa benih? Dan apakah ada seorang anak tanpa ayah?"
Maryam menjawab, "Naam." Ini ya. Ini kalau bahasanya bahasa Ibrani Bapak Ibu. Tetapi diterjemah dengan bahasa Arab itu. Iya. Maryam memahami apa yang dimaksud oleh Yusuf An-Najjar tadi dalam kata sindirannya itu. Lalu Maryam melanjutkan perkataannya. Adapun tentang pertanyaanmu yang mengatakan bahwa bisakah ada pohon tanpa biji, tanaman tanpa benih? Sesungguhnya Allah menciptakan pepohonan dan tanam-tanaman pada pertama kalinya tanpa biji dan tanpa benih. Ini jawabannya Maryam, begitu Bapak Ibu. Dan mengenai pertanyaanmu, bisakah lahir anak tanpa ayah? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam tanpa melalui ayah juga. Ya, juga ibunya. Jadi nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Nabi Adam ya bisa, Pak. Akhirnya Yusuf sangat percaya kepada kesucian Maryam dan memaklumi keadaannya. Bapak Ibu, setelah Maryam merasakan bahwa kaumnya telah menuduh tidak baik terhadap dirinya, akhirnya ia menjauhkan diri dari mereka ke tempat yang jauh, Bapak Ibu, agar dia tidak melihat mereka dan mereka tidak melihat dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Ya, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Muhammad Ibnu Ishaq, ahli sejarah ini, mengatakan bahwa ketika Maryam mengandung Isa dan Maryam telah mengisi penuh wadah airnya, lalu kembali, dia tidak berhaid lagi dan merasakan keadaan seperti yang biasa dirasakan oleh wanita yang sedang mengandung anak itu. Tubuhnya terasa letih, berat badannya bertambah pucat, hingga lisannya terasa berat untuk berbicara. Maka tiada suatu cobaan pun yang seberat apa yang sedang menimpa keluarga Zakaria ini, Bapak Ibu. Berita kehamilan Maryam ini, Masya Allah, tersebar. Itu ya. Jadi ini termasuk trending topik ini. Ya, istilahnya sekarang itu begitu. Di kalangan kaum Bani Israel, mereka mempunyai anggapan bahwa sesungguhnya yang menghamilinya tiada lain adalah Yusuf. Si Yusuf itu, Pak. Sing menghamili Maryam itu Yusuf itu. Ngoten Bapak Ibu. Makanya dengan hormat Bapak Ibu, jadi orang-orang kawan kita yang Nasrani, bahwa Maryam itu rupanya nggak suci. Maryam itu dinodai oleh Yosef menurut mereka. Nanti Bapak Ibu, mereka mengatakan demikian karena di dalam lingkungan masjid itu tiada yang bersama dengan Maryam selain Yusuf An-Najjar tadi. Akhirnya Maryam bersembunyi Bapak Ibu dari orang banyak dan membuat hijab penghalang bagi dirinya sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya. Dan dia pun tidak dapat melihat mereka. Masya Allah. Kemudian Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh, membawa kandungannya itu. Bapak Ibu, diriwayatkan dari Waqbah Ibnu Munabbih disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa tempat tersebut jauh 8 mil dari Baitul Maqdis di sebuah dusun yang dikenal dengan nama Baitul Lahm. Imam Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa dalam hadis tentang peristiwa Isra melalui riwayat Imam Nasai dari Anas, dari riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, dari Shaddad Ibnu Aus telah disebutkan peristiwa ini terjadi di Baitul Lahm. Itu di dalam hadis itu diterangkan begitu. Okay? Baitul Lahm itu artinya tempat penyembelihan hewan alias pejagalan. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya, kata Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu, sikap ini dipilih oleh Maryam, Bapak Ibu, karena mengasingkan diri itu agar manusia itu tidak mengetahui keadaan dirinya. Karena ia menanggung rasa malu melihat keadaannya yang hamil tanpa didampingi seorang suami. Karena ia adalah keturunan dari nabi-nabi dan merasa akan mendapatkan tuduhan dari kaumnya. Maka ia pun menjauhkan diri dari manusia itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semakin hari semakin besar kandungannya. Sehingga tibalah waktu Maryam melahirkan seorang anak. Bapak Ibu, keadaan ini diceritakan dalam Quran. Monggo, ini mari kita Pak Jiandi. Surat 19 ayat 23, Pak. Fa'aja'ahal makhadu ila jib'in nakhlah. Monggo Pak Ji. Ayat 23 Pak Ji. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Iya, betul.
Ustaz. Terus, sampun Pak Ji, sampun Pak Ji. Oke. Rasa sakit yang dialaminya karena akan melahirkan anak, memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Di tempat pengasingannya itu. Ini begitu Bapak Ibu. Menurut Profesor Quraisy Shihab, kata al-mahot itu bermakna gerakan yang sangat keras. Maksudnya adalah karena desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut sehingga mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit itu. Ngoten Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu? Maryam ya berucap Bapak Ibu ketika dia mau melahirkan putranya ini. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Monggo Pak Ji, bisa disambung Pak Ji. Ayat berikutnya. Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mundur ya. Nih, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengutip pendapat As-Sadi yang mengatakan bahwa saat Maryam merasakan sakit akan melahirkan, ia berkata kepada dirinya sendiri, aduhai alangkah senangnya sekiranya aku mati saja sebelum musibah ini. Dan kesedihanku karena semua orang telah menuduhku bahwa aku melahirkan anak tanpa suami. Begitu penjelasannya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu Maryam mengatakan demikian itu Bapak Ibu, karena ia harus menanggung rasa malu kepada semua orang. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan, maksudnya begitu. Maksudnya dilupakan itu dibiarkan, sudah tidak disebut-sebut lagi, sehingga tidak ada yang mencarinya. Bapak Ibu, Maryam pun merasa semakin sedih, karena ia memerlukan air untuk memandikan bayi yang baru dilahirkan, serta asupan makanan untuk diri dan bayinya. Dalam keadaan yang demikian itu, rupanya Allah mengutus malaikat Jibril, Bapak Ibu, untuk menenangkan hati Maryam, agar ia tidak lagi merasa sedih dengan takdir yang Allah berikan itu. Monggo, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ngeten Pak, ya. Ayat ini itu memberikan penjelasan yang terang dan jelas bahwa Maryam itu lahir di bawah pohon kurma, Bapak Ibu. Jadi tidak di kandang kambing atau tidak di kandang binatang. Jadi lahirnya itu di bawah pohon kurma. Inilah ayat, ya. Saya bacakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayhi rataban janiyya fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Monggo Pak Ji, ayat 24 Pak Ji. Monggo, surat yang ke-19. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Baik, alhamdulillah. Nuwun sewu Pak Ji, itu ada dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu. Ini ayat yang ngomong Gusti Allah. Jadi bukan pohon cemara, tapi pohon kurma. Karena posisinya itu ada di Palestina sana.
Jadi kemudian ini adalah bukan musim salju, tetapi musim buah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Oleh karena itu, kalau itu lalu kemudian diganti pohon cemara, lalu kemudian ada musim salju dengan hormat, itu berarti bertentangan dengan kitab panjenengan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Dan lalu kemudian malaikat Jibril ini menyeru Maryam agar supaya menenangkan dirinya. Maryam, ya jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu susah pikiran. Karena Allah telah menyediakan air. Yaitu sebuah anak sungai yang airnya jernih dan mengalir itu. Kemudian ia disuruh untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahnya. Agar ia dan anaknya dapat memakan buah kurma yang sudah masak itu. Masya Allah, Bapak Ibu, ini makanan yang bagus bagi orang-orang yang habis melahirkan. Yaitu pohon kurma yang masak. Rutop istilahnya. Ya? Jadi rutop itu kalau disebut dalam Quran itu adalah pohon kurma, kurma yang masak. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam diperintahkan agar ia tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi. Ia diperintahkan untuk menikmati makanan dan minuman terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngeten, biasanya Pak, orang itu kalau sedih, susah, ngeten, itu pertolongan pertama, itu biasanya adalah dengan kecukupan. Jadi misalnya umpamanya ada orang sakit di rumah sakit, kenapa kok susah? Ya pasrah kepada Allah. Tetapi kalau memang dia rupanya modalnya itu misalnya cukup, maka dia insya Allah tidak akan merasa susah. Gitu. Nggak usah khawatir Bu. Ini loh Bu, panjenengan saya sumbang Bu. Ya berapa yang dibutuhkan Bu? Nggak apa-apa gratis. Itu biasanya lalu kemudian terus senang, itu biasanya pertolongan pertama Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar cuma ngomong, tetapi betul-betul Allah itu menyediakan ini Maryam, minuman Maryam, ini Maryam, ini loh buah kurma, ya kamu harus tenang Maryam, kamu jangan susah. Nonton Bapak Ibu, ini bisa kita ambil hikmah di balik itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Bapak Ibu, ketika Maryam telah suci dari nifasnya, dia menggendong Isa, bayinya, menuju kepada kaumnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kaumnya melihat Maryam membawa bayinya, mereka sangat kaget dan mengecamnya dengan kecaman yang berat. Mereka langsung melemparkan tuduhan keji itu kepada Maryam dengan ucapan yang sangat menusuk perasaan hati Maryam yang paling dalam. Bapak Ibu, keadaan ini diceritakan Allah Bapak Ibu. Monggo Pak Jandi, surat 19 Pak Ji, Maryam ayat 27. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Bapak Ji. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Masya Allah. Maksudnya mungkar di sini adalah suatu perkara yang sangat besar dosanya. Masya Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu, ya kalangan Bani Israil lalu ngomong, ya ukhta Harun makana abuki imra'a saw'in wa makanat ummuki baghiyya. Ayat berikutnya Pak Ji. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan ucapan ya ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun, pada ayat ini, karena Maryam itu rupanya masih ada keturunan nabi-nabi dari kalangan Bani Israil tadi Bapak Ibu. Jadi keluarga Imron ini keluarga yang terhormat.
keluarga yang disegani, soleh, tekun beribadah sebagai pemuka kaumnya. Tetapi mengapa begitu maksudnya? Hei Maryam, ya, ayahmu itu sekali-kali bukan seorang yang jahat, Yam. Ibumu juga bukan pezina, Yam. Ya, kenapa kamu kok berbuat seperti ini? Jadi maksud ayat ini mereka mengatakan demikian itu sebagai background pembanding antara nenek moyangnya yang terhormat tadi Bapak Ibu. Soleh-soleh disegani yang hidup sebelum Maryam itu. Sedang Maryam melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, yaitu zina. Ketika mereka mencurigai keadaan Maryam dan mengingkari kejadian yang dialaminya, serta mengatakan kepadanya dengan kalimat sindiran yang menuduhnya berbuat tidak senonoh dan melakukan perbuatan zina. Bapak Ibu, saat itu Maryam sedang puasa dan tidak berbicara. Ngoten. Jadi di sini Bapak Ibu Allah menyuruh Maryam itu puasa bisu. Ngoten. Jadi puasa bisu itu puasa yang tidak boleh ngomong. Ya memang benar. Masalahnya apa? Masalahnya pengakuan apa saja yang disampaikan Maryam Bapak Ibu itu pasti tidak akan dipercaya oleh mereka. Nah buktinya kok kamu hamil gitu. Sudah nggak usah ngomong lah. Begitu seandainya misalnya ngomong. Makanya Allah itu menyuruh untuk puasa diem. Diem wae. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Maka ia memalingkan jawabannya itu dengan menunjuk ke arah anaknya. Masya Allah. Jadi ingatkan Bapak Ibu. Jadi langsung Maryam ini menunjuk ke arah ayahnya. Ke arah anaknya yang masih bayi tadi. Ya. Dengan maksud agar mereka berbicara langsung dengan anaknya yang masih bayi itu. Hal ini diceritakan Allah Bapak Ibu. Mari sekarang, ini Pak Ji, ayat 29 Pak. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Monggo Pak Ji. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Iya. Maka mereka menjawab dengan nada memperolok-olok Maryam, mengedek dan mempermainkannya dengan ucapan itu. Lalu, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunan itu? Maka mereka merasa terkejut Bapak Ibu mendapatkan jawaban demikian itu. Seraya mengatakan, apakah kamu menyuruh kami berbicara dengan anak yang masih dalam usia ayunan itu? Mereka marah, ya, mereka marah Bapak Ibu dan mengatakan, sungguh ini merupakan ejekan dia terhadap kami yang lebih parah daripada perbuatan zina yang ia lakukannya, karena dia menyuruh kita berbicara dengan bayi itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan betapa terkejutnya mereka saat itu ketika Isa sedang menetek pada ibunya. Maka tiba-tiba Bapak Ibu, Isa melepaskan ya puting payudara ibunya itu dan memalingkan mukanya ke arah kiri dengan mengangkat jari telunjuknya ke atas pundaknya. Masya Allah. Jadi bayi itu tadi melepas ya dia rupanya sudah tidak menyusu ya, tapi dengan mengangkat telunjuk kirinya itu, jarinya, itu disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu serta-merta si bayi kecil Isa itu tadi mengatakan, ini Abdullah Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Monggo Pak Ji. Ayat 30 Pak Ji. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Lanjut, dan Pak. Dia. Ya. Betul Ustaz. Dia Isa berkata. Ya, lanjut Pak Ji. Ya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, sampai Pak Ji. Sampai sini dulu. Mula-mula kalimat yang diucapkan Isa ini Bapak Ibu, ia langsung mensucikan zat Tuhannya dan membersihkannya dari tuduhan bahwa Allah mempunyai anak. Di sini ada kata-kata, ini Abdullah, sesungguhnya
Aku ini hamba Allah. Jadi bukan anak Tuhan. Ngerti nggih? Jadi mula-mula kalimat yang diucapkan Isa ini adalah mensucikan zat Allah. Kemudian mengkokohkan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah. Kemudian Isa mengatakan, Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia memberiku Alkitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Maksud pokok kalimat yang diucapkan Isa ini adalah membersihkan nama ibunya dari tuduhan yang sangat keji, yaitu berzina yang dilontarkan oleh kaumnya. Kemudian Isa melanjutkan perkataannya, Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Monggo Pak Ji, ayat 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir juga saya baca, ya, ini mengutip pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, telah menceritakan kepadaku Sulaiman Ibnu Abdul Jabbar, Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, ya, Allah memerintahkan kepada kewajiban dan mencegah perkara mungkar, maksudnya gitu. Jadi mubarokan makuntu. Jadi memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah perkara mungkar. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan agama Allah yang disampaikan oleh para nabinya. Jadi Nabi Isa ini memang nanti akan jadi orang yang menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah untuk perbuatan mungkar. Lalu kemudian Allah ya memerintahkan kepada Nabi Isa itu untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, ngoten Bapak Ibu. Ini sama juga dengan syariat yang disampaikan ya oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wabaram biwalidati walam yaj'alni jabbaran saqiyya. Ayat 32 Pak Ji, monggo. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini jadi syariat ini juga adalah syariat juga yang disampaikan kepada kita oleh Allah. Kita disuruh juga menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti halnya juga yang diterangkan yang sering ya Bapak Ibu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu yang dimaksud itu di surat yang ke-17 ayat yang ke-23 itu. Jadi dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, kemudian ada ini tuntunan ini Bapak Ibu. Walam yaj'alni jabbaran saqiyya, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi sombong itu adalah sikap yang dibenci Allah, bahkan disebut di dalam hadis siapa Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada pada hari kelahiran, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Jadi ngeten Pak, Allah rupanya telah menganugerahkan Nabi Isa itu, ya memberikan anugerah, yaitu kesejahteraan. Jadi rupanya sudah ditakdirkan Allah. Okay? Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal atau wafat, dan pada hari aku nanti dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini memberitahukan juga kepada kita suatu keyakinan bahwa kita nanti juga akan wafat, ya, hidup di alam kubur.
Dan setelah itu nanti ketika sudah kiamat terjadi, kita nanti akan juga dibangkitkan Allah hidup kembali. Ada di akhirat nanti. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa itu rupanya masih bayi kecil itu Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kisah ini memang sengaja saya angkat. Agar supaya kita menjadi orang muslim yang tahu, memahami siapa sebenarnya Isa yang sebenarnya itu. Dan agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang percaya bahwa Isa itu adalah seorang hamba Allah yang diutus. Jadi bukan anak Tuhan, tetapi hamba yang diutus oleh Allah. Seperti halnya juga nabi-nabi juga yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya demikian Bapak Ibu yang bisa kita uraikan. Dan semoga bisa memperkuat daripada akidah kita menjadi orang muslim. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang bagian yang ketiga, saya akan menguraikan, menelisik. Jadi sebenarnya siapa ya yang disalib, bahkan siapa Bapak Ibu yang nanti akan dipaku di tiang salib itu. Semoga Allah merahmati kita.